kita lanjut ke sharing session, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan telah berikan pada hari ini Tuhan. Kami masih bisa sehat, kami masih bisa kuat, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami akan melanjutkan ke sharing session dengan topik pola makan yang sehat. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, mulai dari narasumber, host, dan semuanya Tuhan. Dan kiranya Tuhan apa yang kami keluarkan dari mulut kami itu berasal dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan di Igen Talks ini bisa memberkati seluruh Igeners di luar sana ya Bapak. Bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan pola makan yang sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai Geners, apa kabar nih teman-teman? Aku harap semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi kita di Igen Talks, di mana kita akan membahas topik-topik yang menarik. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas topik yang fundamental, yang sering kita lakukan sehari-hari. Tapi meskipun kita sering mengacuhkan kegiatan ini sangat berdampak pada tubuh kita, pikiran kita, bahkan mungkin social life kita. Nah, di sini kita akan ditemani narasumber kita yang cantik, menawan, bahkan expert di bidang kali ini. Nah, langsung shock ya. Langsung saja kita sapa Kak Tabita. Halo semuanya. Sapa Igeners. Hai Kak Keisha. Halo Kak Tabita. Nah, apa kabar Kak Tabita? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Nah, Kak Tabita kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain, Kak? Iya nih, kita secara company ya, kita ada Livo Diet Center, kita bekerja sebagai CEO dan foundernya untuk bantu teman-teman semua pasien untuk mengelola pola makan, menjaga kesehatannya melalui pengaturan diet. Nah, kita juga lagi launching nih perusahaan baru, sekalian promo ya. Kita ada Pasti Angkut, aplikasi untuk pengangkutan sampah, di mana teman-teman semua kalau buang sampah udah nggak di TPA lagi, tapi bisa di-download kemudian aplikasinya, jadi sampahnya teman-teman bisa langsung dibuang dan diolah secara baik sehingga tidak berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi aku lagi banyak sibuk soal itu. Oke. Mungkin Kakak bisa mention lagi nih nama dari aplikasinya? Oh, boleh. Jadi teman-teman jangan lupa download Pasti Angkut. Sambil nyanyi. Gimana Kak lagunya? Ada? Ada sih, nanti dibuka aja deh, takut fals ya tengah-tengah gitu. Jadi jangan lupa download Pasti Angkut, pengangkutan sampah nomor 1 di Jogja. Wih, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman buat bisa download Pasti Angkut, karena kita kalau buang sampah udah makin dimudahkan nih, betul, Kak ya. Betul. Oke, nah kita di sini akan membahas soal pola makan yang sehat. Agak jomplang sedikit ya, tadi cuma promo ya. Kalau yang ini kita mau jelasin kalau kita lagi bicara soal nutrisi ya. Iya, betul. Nah, soal pola makan yang sehat, tadi aku udah bilang kalau misalnya kegiatan ini sebenarnya soal makan ya, itu sering kita lakukan sehari-hari teman-teman ya. Nah, di sini tadi kita sudah mendengar ya profil dari Kak Tabita sedikit. Ini kayak expert banget ya di bidang ini ya. Nah, jadi Kak Tabita ini seorang dietitian dan juga salah satu dosen di UGM di mata kuliah ilmu gizi ya, Kak? Betul. Oke. Nah, menurut Kak Tabita sendiri nih, tanggapan soal pola makan yang sehat itu gimana, Kak? Iya, oke. Kalau lagi ngetren sekarang memang pola makan diasosiasikan sama kita ya sebagai usia-usia produktif gitu ya. Karena makanan itu sebagai salah satu bensin untuk kita melakukan aktivitas. Jadi penting banget mengatur apa yang kita makan atau pola makan sehat untuk kita konsumsi tiap hari supaya kita produktivitasnya juga lebih baik dan lebih banyak gitu sih, tuntutannya seperti itu, Kak Keisha. Oke, nah soal ini nih ya Kak, aku mau baca ini di media sosial nih katanya. Nah, diabetes itu disebutkan bahwa dialami Gen Z yang rentang usianya itu dari 24 hingga 27 tahun. Nah, beberapa warganet mengaitkan diabetes ini dengan pola makan yang tidak sehat, seperti banyak mengonsumsi gula, minuman manis, boba, teh apa itu, dan juga
makanan instan. Bahkan ada pola makannya juga tidak teratur, sering makan jam 12 malam. Ayo ngaku siapa yang sering makan jam 12 malam ya? Termasuk aku juga nih. Nah, ada nih dari Kak Bells Parent di salah satu platform media sosial, dia menuliskan bahwa gua sering nemu pasien diabetes umum. Nah, usianya itu 30 ke bawah, dan pas ditanya nih pola makannya, nah itu dia kebanyakan suka makan junk food, Kak, makanan instan, gak mau makan sayur, dan juga gak mau minum air putih. Iya sih, Nah, kebanyakan gitu ya. ya. Kalau kakak sendiri menanggapi ini gimana, Kak? Gen Z nih sering Iya, jadi kalau kita mau bicarakan apa ya, hype-nya teman-teman sekarang, di mana banyak sekali restoran gitu ya, kemudian minuman-minuman baru yang keluar hampir setiap hari. Jadi kita nggak bisa salahkan juga kalau teman-teman mencoba hal yang baru ya, FOMO banget gitu kalau sampai terlewat. Tapi itu tugas kita sih sebagai dietitian atau ahli kesehatan untuk mengerti bahwa kondisi sekarang seperti itu, terdapat data bahwa pasien lebih banyak di usia tertentu. Maka kalau boleh sih kita mau encourage teman-teman untuk boleh sih fear of missing out ya, tapi untuk menyeimbangkannya sebetulnya kita juga ada beberapa pertolongan atau tips sehingga membuat teman-teman gak cuma makan yang hype aja, tapi tetap menjaga kesehatannya dan jangan sampai terkena diabetes sebelum bahkan usia 30 ya. Amit-amit ya, Amit-amit, guys. benar. Jaga makanya pola makannya ya. Nah, selanjutnya nih Kak, untuk pertanyaan sebenarnya ini dari aku pribadi nih Kak, karena aku pun sendiri sering FOMO, ikut-ikutan teman, impulsif. Padahal sebenarnya tuh aku nggak pengen itu, Laper ya. tapi kayak aduh kayaknya lucu deh, tempatnya juga lucu, kopinya yang katanya enak nih. Apalagi kan kita sering apa istilahnya hidup diatur TikTok. Jadi apa yang viral, Betul. itu kita beli gitu Iya, kan guys. iya. Nah, itu biasanya sering tuh karena ngikut-ngikut di TikTok viral tren, kita beli padahal sebenarnya nggak butuh. Nah, kalau dari kakak sendiri sebagai seorang dietitian ya. dietitian, itu gimana cara untuk kita bisa melawan gitu hasrat untuk biar nggak FOMO, biar nggak ikut-ikutan tren, seperti apa? Kak Keisha, sebetulnya saya tipe yang bukannya mendukung pola makan yang boleh makan bebas gula ya, tapi udah tugasnya kita sebagai ahli kesehatan untuk tahu tadi data tadi, tapi gimana caranya supaya teman-teman masih bisa makan. Kalau boleh saya kasih share beberapa tips ya buat teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu yang diperkirakan bakal manis banget, yang pertama kita harus makan dulu tuh ya, makan dulu istilahnya kayak kita makan itu sebagai dessertnya. Kenapa sih? Supaya kalau dalam bahasa kesehatannya supaya tidak langsung menaikkan kadar gula di dalam darah. Jadi better makan dulu, nah baru diseimbangkan dengan tadi mencoba misalnya minuman manis. Ini contoh kasusnya adalah minuman manis, boba ataupun kopi ya. Jadi yang pertama mungkin makan dulu misalnya nasi dengan sayur yang cukup banyak, kemudian daging-dagingan, sehingga ketika kita mengkonsumsi dan dikasih gula, kadar gulanya nggak langsung naik. Udah banyak penelitiannya, jadi teman-teman bisa lihat mungkin kadang-kadang kita pengennya bangun pagi langsung minum kopi biar semangat gitu ya. Padahal sebetulnya itu menaikkan kadar gula yang cukup tinggi. Nah itu yang merangsang insulinnya keluar cepat sehingga kena diabetes. Jadi kalau diabetes itu sebutannya kadar gulanya banyak di dalam darah tapi insulinnya sedikit. Makanya disebutnya kadar gulanya langsung naik. Ke sana diabetes gitu. Tapi kita bisa mengurangi itu dengan satu langkah tadi, makan dulu. Misalnya pagi kita sarapan dulu yang baik, yang sehat. Untuk teman-teman yang di rumah mungkin bisa dibantu dengan makanan yang seratnya tinggi ya. Kayak misalnya contoh menu yang paling sering disediakan mamah atau apa tuh Kak? yang biasa di warung ada ini ya dua-duanya. Nasi sayur bayam dengan ayam goreng. Itu makan dulu, lalu boleh kopi setelahnya atau mau boba setelahnya boleh. Atau kalau mau lebih idealis lagi, misalnya pengen menjaga kesehatan banget, boleh tuh sayur-sayuran kayak kalau Indonesia punya gado-gado, lotek dulu makan sayuran semacam itu, lalu mulai dikonsumsi agak setelah makannya minuman boba ataupun kopi gitu ya, itu lebih dianjurkan. Nah kemudian kalau misalnya ngomongin lagi tren yang seperti gorengan, misalnya pengen makan junk food gitu ya, sebetulnya itu bisa aja, tapi memang harus membungkusnya dengan serat yang cukup tinggi dan pastikan junk food atau makanan yang kita makan tadi punya nilai gizi sih. Kayak better
di ayam goreng bagian dada, misalnya contohnya seperti itu. Atau usahakan supaya proteinnya bagus, sehingga setelah kita makan lemak, ada protein yang bisa diserap sama tubuh. Dan satu lagi, tadi serat yang kita bisa ambil dari sayuran ataupun buah ya. Tapi saya sarankan banget ya, harus ada serat dari karbohidratnya nasi dan ada sayur. Kan lumayan tuh, makannya kenyang, teman-teman masih bisa makan junk food ataupun gula-gula gitu ya. Ataupun apa tadi, kayak boba ataupun kopi gitu boleh. Oke, nah itu teman-teman jangan langsung cut off. Nanti tiba-tiba kayak lambungnya Enggak, kaget. soalnya takutnya kalau cut off satu hari, tapi ke hari kedua jadi double porsi biasanya gitu. Karena gula nih memang ngeri banget. Punya efek ketergantungan luar biasa. Sebetulnya orang ketergantungannya bukan karena kafein kopi, tapi karena gula dan yang tertera di dalam minumannya itu yang bikin kita spike atau sangat berenergi. Karena tiba-tiba gula darah naik, kita sangat mengeluarkan gula yang cukup tinggi di dalam darah, sehingga kesannya tuh kalau udah minum gula kita sangat happy, sangat bertenaga gitu. Kalau itu udah turun, kesannya lemas lagi. Nah, kita jadi pengen lagi tuh minum. Itu sebetulnya yang bahaya. Makanya kita mengurangi banget tuh laju gula darah yang cukup tinggi. Makanya kita sebaiknya makan dulu, baru minum minuman manis, atau istilahnya dikasih ganjelan dulu lah depannya. Tapi ganjelan depannya jangan manis juga. Taunya makan kue tart, habis itu boba. Itu sama sekali tidak membantu mengurangi gula darahnya ya. Jadi yang terbaik adalah adakan serat, kemudian protein, contohnya dari nasi, sayur, atau ayam, telur, dan lain-lain. Baru habis itu kita minum dessert gitu. Oke. Berarti kalau dari statement kata Bita tadi, untuk sarapan itu sangat krusial ya, sangat penting untuk mengatur istilahnya biar gulanya tuh nggak spike gitu ya Kak. Nah, tapi kalau dari kata Bita bilang, itu kita sebenarnya masih bisa minum kopi, gula masih bisa mengonsumsi. Nah, untuk porsinya sendiri itu Kak, ada porsinya nggak idealnya? Betul. Porsi idealnya itu kayak berapa kalori kan biasa teman-teman kayak udah download aplikasi ini aku udah kaloriku segini nih. Iya, betul. Itu paling bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang udah banyak banget aplikasi untuk menghitung kalori. Tapi kalau misalnya males atau aduh yang gampang aja deh Kak, gimana sih aturannya untuk minuman manis? Usahakan dalam 2 hari 1 kali minuman manis, atau terpaksanya teman-teman bisa menahan, better pas weekend ya, kayak misalnya Sabtu Minggu, nah boleh tuh minuman manis. Dan sebagai teman-teman sebetulnya sudah banyak solusi kayak menggunakan stevia atau gula tanpa kalori, sehingga rasa manisnya bisa diatur. Dan gula itu memang harus habit sih, jadi harus mulai mengurangi sedikit demi sedikit. Dan kalau pengen sehat lebih lama, pengen awet muda lebih lama, memang gula harus secara gradually, secara bertahap dikurangin gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan dari aku nih Kak, sebagai anak kos. Mungkin Igeners banyak anak kos kan di sini sering makan mie. Nah, untuk porsi mie ini sebenarnya dia gimana Kak? Apakah seminggu sekali atau 1 hari sekali? Itu gimana Kak? Mie itu sebetulnya nggak jahat ya. Kalau mie buatan sendiri, kita bikin dari tepung, telur, dan gradualisme nggak apa-apa. Cuma kalau mie instan ini ada note-nya, ada natrium yang cukup tinggi. Itu sekitar 1000 mg per per kontainer atau per bungkusnya gitu ya. Itu tuh bisa bikin kalian kalau untuk yang sensitif natrium itu bisa langsung hipertensi. Untuk yang lagi nurunin berat badan 1000 mg itu naikin 1 kilo per hari. Buset. Dan kita baru bisa menghilangkan garamnya kurang lebih 3 hari. Jadi teman-teman sayang banget kalau hanya nikmat sesaat ya. Tapi itu bersyukurnya kalau teman-teman usia antara 15 sampai 20-an tahun, metabolismenya cepat. Tapi kalau udah 25 ke atas, itu metabolismenya agak terhambat, sehingga pengeluaran, karena sekarang habit air putih juga kan sangat sangat minim ya. Jadi teman-teman bayangkan kalau natrium banyak retensi atau banyak terdapat di dalam tubuh, sehingga garamnya tuh nggak bisa dikeluarin cepat, padahal standarnya 1 hari udah keluar lewat pipis, lewat pup gitu ya. Tapi karena kita kurang minum air putih, biasanya 3 hari masih nempel. Jadi kesannya nambah berat badan 1 kilo,
dalam 1 hari itu, atau bahkan dalam 3 hari untuk teman-teman yang belum bisa mengeluarkan natriumnya dalam tubuh. Sebetulnya bahaya di mie instan sebetulnya itu sih gitu. Nah itu teman-teman e-gainers yang udah kepala 25, umur 25 itu notes ya penting. Tapi bukan berarti juga yang di bawahnya malah seenaknya ya. Iya betul, setiap hari gitu Iya. ya, karena kandungannya sebetulnya bahayanya di natrium tadi. Dari gula dan natrium kayak teman-teman dekat yang ini ya adiktif kayak sebetulnya kita ada sebutan dalam bidang kesehatan namanya bleaching point. Jadi semua point. makanan itu ada gabungan garam dan gula. Itu nikmatnya di situ. Jadi teman-teman kalau misalnya makan ciki, makan mie instan, sebetulnya ada gabungan antara garam dan gula sehingga menciptakan bleaching point yang nikmat. Itu bleaching point itu namanya kenikmatan ya. Kalau teman-teman nyebutnya micin, padahal enggak. Jadi kalau micin itu gabungan dari gula dan garam. Kita sebutnya bleaching point sehingga itu agak sulit sekali memang Sulit sih. dihindari. Iya. Caranya gimana? Nah, tadi bertahap nguranginnya. Cut off langsung pun akan menyebabkan kalian kayak orang sakau gitu, kayak Kak aku kayak kurang darah, Iya. kayak bergemeteran atau pusing. Kak aku kurang micin, sebutannya kan kayak gitu ya. Pasien-pasienku kebanyakan nyebutnya, Kak aku kurang micin hari ini, kesannya pengen makan cemilan satu box gitu, rasanya gitu. Padahal itu sebetulnya kita lagi kecanduan bleaching point tadi, di titik yang kita udah biasa segitu tuh makan mie instan ya, nikmatnya segitu. Nah kalau dikurangin tuh kayak tubuh kita bereaksi gitu, kayak menolak kok nggak senikmat yang biasanya. Nah makanya yang penting banget untuk kita menurunkannya secara bertahap, nggak langsung cut off. Oke, Gitu. itu notes penting ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Kak soal makan yang bergizi lah istilahnya ya. Nah, ini aku mau tanya soal waktu makannya yang tepat, kayak sarapan harusnya idealnya jam segini. Kalau malam yang paling telat tuh jam segini. Itu Kak Tabita bisa menjawab? Oke, jadi secara prinsip teman-teman itu punya kebiasaan ya. Untuk most of us mungkin yang kerja, kuliah, sekolah dari jam 9 sampai jam 5 sore, better memang sarapan itu setelah 1 jam bangun. Kenapa disebut breakfast? Karena kita membuka fasting atau dari bangun tidur itu kan puasa ya. Kemudian kita makan namanya breakfast. Jadi kurang lebih 1 jam setelah bangun usahakan makan. Tapi gini teman-teman, aku tahu mungkin sibuk dan lain-lain. Pastikan ketika memprolong atau mengskipkan breakfast, ketika kamu pertama kali buka makan, itu makanan yang bergizi. Karena itu ketika pertama kali kita sarapan istilahnya gitu, itu perut kita atau pencernaan kita menerima apapun. Karena kosong ya. Jadi benar-benar dia nerima apapun yang kamu masukin. Bayangin kalau kita sarapannya gorengan 2 biji, hanya 2 biji Kak. Rasanya kenyang banget ya. Iya, karena tubuh langsung menyerapnya sebagai lemak, full lemak. Jadi rasanya kalau udah makan 2 gorengan itu kenyang banget. Karena itu yang didapat dari ketika kita konsumsi lemak ya. Kalau lemak itu istilahnya nggak bleaching point, beda. Jadi kalau lemak rasanya full, kita ngerasa kenyang di titik itu. Kalau garam dan gula dia bleaching point, nikmat. Nah kalau makannya ketika kita buka sarapan atau makan pertama setelah tidur, better yang sehat. Pilihannya apa Kak? Kalau mau idealis pilihannya telur rebus 2 dengan pisang gitu ya. Tapi pada kenyataannya teman-teman sekarang bisa ke Burjo langsung aja cari bubur kacang hijau. Oke. Atau mau ke warteg boleh nyari nasi bayam sama telur atau nasi bayam sama ayam, itu juga boleh. Tapi jangan cari gorengan atau bahkan nyari kopi dengan kadar gula yang tinggi. Kalau mau kopi boleh americano aja. Gulanya pakai stevia dikit. Itu udah lumayan enak. Americano Gitu. pahit ya. Bisa pakai stevia nanti. Oh iya. Ingat gak stevia ya? Aku juga baru dengar stevia ini ya. Oh iya, jadi kalau stevia itu gula pengganti yang didapat dari, kalau dulu itu kan pakai bahan chemical ya, jadi buatan pabrik, sintetis, aspartam dan lain-lain. Kalau sekarang stevia itu dari daun yang diproses sehingga bentuknya serbuk dan itu manisnya sangat manis, jadi menggunakannya sangat sedikit gitu. Itu udah manis banget. Dan bentukannya sekarang liquid, jadi teman-teman bisa bawa kemana-mana kayak lipstick. Ada yang lucu-lucu, nanti bisa di Shopee ya lebih banyak. Iya. Ayo nih teman-teman, jangan cuma check out tas, baju. Coba yang lucu-lucu kayak stevia ini biar nggak FOMO-nya. FOMO
promonya bermanfaat. Promonya gitu. bermanfaat, betul. Oke nih Kak, ngomong-ngomong soal pola makan dan juga waktu nih Kak, aku mau tanya soal vitamin karena ini juga banyak ada di TikTok nih banyaknya vitamin pengganti inilah untuk menguatkan badan lah dan sebagainya. Itu gimana Kak? Gini, kalau tubuh memang butuh support ya, tapi secara generally kalau kita makannya baik, tidurnya cukup, kita sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau teman-teman merasa butuh ini, butuh itu, pastikan konsumsi semua suplemen itu dikonsultasikan. Kalau sampai judulnya menurunkan berat badan, oke itu pasti zong. Tujuannya untuk memutihkan kulit itu pasti zong juga. Jadi mulai perhatikan klaim-klaimnya, karena klaimnya tersebut yang kadang-kadang overklaim. Tidak ada suplemen jadi jawaban, tidak ada suplemen yang namanya penyembuh. Mereka sebagian besar ya karena support. Jadi kalau suplemen konsumsinya harus bagian tambahan. Jadi kalau cuma diminum pun hanya sesekali, itu manfaatnya nggak bisa langsung. Atau bahkan suplemen yang klaimnya over kayak langsung meninggikan badan 10 cm dalam 3 minggu, itu mungkin kalian juga mesti lebih pinter ya. Tapi yang sekarang sih lebih banyaknya ini ya pencahar kalau boleh share ya. Jadi kamu minum ini besok BAB turunnya langsung 1 kilo. Iya betul. Jadi tubuh itu memang bisa mengeluarkan kotoran, bagian tubuh dan lain-lain itu 1 kilo kurang lebih. Apabila kamu makannya kemarin memang kebanyakan tadi ya, kebanyakan tadi natrium gula atau mungkin tadi gula tadi yang berlebihan, itu bisa dalam sehari kamu bisa naik 1-2 kilo. Dan kalau kamu minum pencahar, besoknya keluarnya dengan berat yang sama. Jadi itu bukan kayak magic terus kamu bisa turun berat badan 2 kilo atau 1-2 kilo. Itu bukan magic dari pencaharnya, itu magic dari tubuhmu sendiri mengeluarkan pup. Jadi tolong lebih cerdas, lebih ini juga lebih kritis. Oke, gitu. itu guys banyak literasi baca ya guys soal suplemen maupun vitamin tadi. Nah ngomong-ngomong soal pencahar tadi nih Kak, aku jujur ya pernah waktu itu mau diet. Waktu itu aku umur berapa ya? Umur 15 tahun. Dimana aku tingginya 153 dan pengen kayak idol Korea. Di situ aku 30 kilo ya. Baiklah. 43 kilo kayak udah kecil banget sebenarnya, dan aku minum Laksing waktu itu. Ini bisa bilang merek ya? Ya boleh. Laksing sama yang warna ungu itu untuk yaitu memperlancar ya BAB. Nah, dan juga kita lihat ya di Gen Z ini seperti yang aku bilang tadi, TikTok ini sangat mempengaruhi nih lifestyle kita juga. Nah banyak mungkin teman-teman yang pengen diet. Aku juga di FYP juga banyak yang kayak lagi program diet dan segalanya dan segala macam. Nah dari Kata Bita sendiri ada tips dan juga mungkin saran untuk teman-teman yang sedang melakukan program diet? Oh boleh. Yang pertama follow Instagramnya di Livo Diet Center ya. Di situ semua tips yang sehat ada di situ. Tapi secara overall teman-teman tiap orang itu punya metode cepatnya. Saya nggak bisa generalisasi, tapi kalau kalian kalori defisit, mengurangi makan udah pasti turun. Itu udah jalur umumnya gitu ya. Tapi emang ada trik dan trik khusus tiap-tiap orang. Nah untuk tahu itu memang kita ada pemeriksaan. Jadi kalau di tempat di klinik saya, semua yang mau diet itu cek darah dulu. Karena darah nggak bohong. Kalau pasiennya bisa bohong, Kak aku udah nggak makan nih Indominya, tapi kalau darah ada tuh kadar gula darah tinggi, natriumnya tinggi, nggak bisa bohong. Dari situ baru kita tentuin cara cepatnya menurunin berat badan. Secara overall sih kalau teman-teman pengen, mahal konsultasi di Livo dan lain-lain, cara cepatnya ya pasti ngurangin makan dan mengurangi gula dan garam aja itu bisa nurunin 1-3 kilo per minggu. Kalau kalian tipe yang setiap hari harus ada ciki, setiap hari harus ada kopi, setiap hari makannya mungkin sangat terbatas serat ya, serat sayuran maupun serat buah. Saya rasa sih dengan menghilangkan itu aja tadi, cut off, itu udah turun 1-3 kilo. Tapi kalau kamu mau permanen, itu kita ngomongin hal yang berbeda. Kalau ngomongin permanen, berarti kamu harus mengubah pola yang selama ini kamu lakukan selama 20-an tahun. Ya, kita mesti bicara lebih detail lagi. Jadi kalau teman-teman mau nurunin berat badan, pikirkan mau yang mana dulu nih, mau cepetnya dulu,
atau mau yang lama, misalnya untuk jangka waktu lama turun berat badannya. Kalau pengen langsung cepet, gampang banget. Kurangin garam, gula 1-3 kilo dalam 1 minggu. Itu aku guarantee. Nggak makan gula aja atau nggak makan garam aja, itu turunnya cepet banget. Tapi kalau pengen membuat turunnya tadi bertahan lebih lama atau sampai kita tua nanti, nah kita bicarain pola namanya gitu. Nah itu harus spesifik kebiasaan masing-masing orang gitu. Kata Bita, kan kakak itu kan dietitian ya. Jadi itu kita tadi bicara soal do-nya yang harus dilakukan. Kalau don'ts-nya, pokoknya ini kayaknya kalau yang lagi jalan program diet, itu jangan sampai ngelakuin hal ini gitu. Iya, Apa itu ada? kayak kalau di Livo tuh nggak ada pantang. Honestly kita secara tim, secara perusahaan, makanya tadi kita nggak ada tuh yang malah cut off gula secara berlebihan, karena itu nyerang balik ke tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya udah biasa minum gula, nggak minum gula, jadinya kayak gemeteran dan lainnya, kita menghindari itu. Makanya bertahap. Kalau yang sangat dianjurkan atau yang ya kalau boleh sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan ketika kamu weight loss adalah tadi lapar kalau di kita. Jadi kalau misalnya kamu lagi diet, justru kamu makan, tapi makannya yang sehat gitu. Oke. Last question teman-teman, karena kita ini kan di Igan Talks ya, pasti berkaitan soal harus berpatokan pada firman Tuhan. Yes. Nah, dari Kata Bita sendiri nih, punya nggak satu ayat atau rema dari Kata Bita sendiri tentang pola makan sehat ini? Oke. Kalau Alkitab menuturkannya secara langsung, bagaimana kita harus menjaga kesehatan itu yang jadi patokannya. Kalau boleh sharing, saya ambilnya dari Efesus 5 ayat 29-30. Lagi pula tidak ada seorang pun yang membenci tubuhnya sendiri, pasti sayang ya, tapi mereka memberi makan dan merawat tubuhnya. Sama seperti Kristus terhadap gerejanya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Teman-teman ingat Efesus 5 ayat 29 terutama ya, saya ulang lagi, tidak ada seorang pun yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mereka memberi makan dan merawat tubuhnya sama seperti Kristus terhadap gerejanya. Jadi teman-teman, apa yang kita kasih makan ke tubuh, itu sama seperti bayangannya kayak Tuhan kasih apa yang kasih ke kita gitu. Jadi jangan sampai apa yang Tuhan sudah kasih tubuhnya, bagian dari pengorbanannya kita rusak hanya dengan sebungkus mie atau sebotol minuman manis gitu ya. Itu boleh. Kita juga Tuhan juga tidak melarang kenikmatan ya. Tapi kita harus lebih banyak bijaksana dan wise untuk memberi makan apa yang dalam tubuh kita. Tuhan juga suka kalau kita happy, tapi jangan sampai happy itu di atas Tuhan gitu ya. Jadi mulai merawat tubuhnya, menjaga tubuhnya seperti Tuhan Yesus sudah merawat kita gitu. Oke, itu ya teman-teman harus ingat, tubuh kita itu bagian dari bait Allah. Dengan menjaga pola makan yang sehat, itu juga berarti kita sedang menjaga bait Allah itu sendiri. Nah, ini kesimpulan, closing statement dari Kata Bita sendiri tentang topik atau penjelasan insight dari Kata Bita sendiri itu apa? Oke, jadi teman-teman semuanya, mari mulai sekarang lakukan perubahan kecil aja. Minum air putih yang banyak, makan makanan yang sehat dan banyak. Lebih enak loh makan sehat yang banyak daripada makan sedikit, tapi merugikan kesehatan ya. Dan lakukan istirahat yang cukup. Kalau bisa tidur lebih lama, tidurlah lebih lama, supaya tubuh kita merecharge tubuhnya lebih baik lagi. Tetap sehat semua ya, Igeners. Tuhan berkati. Oke, nah Kata Bita, yang terakhir aku mau minta Kata Bita untuk mendoakan para Igener supaya bisa diberikan hikmat untuk menjaga pola makan yang sehat. Siap. Mari kita sama-sama berdoa ya buat teman-teman Igeners juga di rumah. Kita mau tundukkan kepala, kita mau minta penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah yang setia, yang menolong setiap kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berikanlah setiap kami Roh Kudus untuk diberikan kekuatan, hikmat, pengertian tentang apa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur punya tubuh yang sehat, kami bersyukur punya Allah yang baik, dan maka dari itu Tuhan ajarkan kami untuk terus berserah, untuk terus merawat diri, untuk terus melihat Tuhan sebagai Allah yang menolong dan terus
terus menguatkan kami dalam segala kelemahan kami. Kami mungkin pernah jatuh Tuhan, kami mungkin pernah melakukan kesalahan dalam merawat tubuh ini. Biarkanlah kami boleh diberikan hikmat melalui acara ini untuk boleh merawat tubuh kami lebih baik lagi. Berkati untuk setiap jemaat-Mu Igeners yang boleh melihat acara ini, berkati untuk semua panitia yang boleh menyelenggarakan acara ini, biarkanlah mereka juga boleh diberikan kesehatan dan pertolongan hikmat Roh Kudus dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, buat para Igeners, thank you udah nonton keseruan kita membahas tentang pola makan yang sehat. See you di topik-topik selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi badai hidup, bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit